Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melvinda Nurul Farah Irmalia, NIM 1607010005 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video kali ini saya akan praktikum mata kuliah konseling. Saya selaku konselor dan juga partner saya bernama Julianto sebagai konseling. Nah, teman-teman, saya akan menceritakan sedikit gambaran kasus dalam sesi konseling ini, yaitu permasalahannya adalah permasalahan dengan ibu mertua. Konseling bernama Rudi, itu berusia 30 tahun dan berstatus sebagai seorang suami dan seorang ayah, datang ke konselor dengan keluhan dia merasa tertekan dengan perlakuan ibu mertuanya selama ini. Ibu mertuanya dianggap Rudi selalu menyalahkan dan menyudutkan Rudi dalam posisi serba salah karena mereka sekeluarga tinggal bersama. Jadi Rudi, istri dan anaknya tinggal bersama ibu mertuanya. Rudi ini selalu dianggap sebagai ayah yang gagal, yang tidak baik, tidak bisa mendidik anak, tidak bisa menjadi suami yang baik. Dalam mencari nafkah juga Rudi dianggap tidak baik atau kurang maksimal oleh ibu mertuanya. Hal ini membuat Rudi menjadi mudah tersinggung, mudah marah, tertekan, dan juga komunikasi dengan istrinya juga semakin buruk. Dan saat anaknya susah tidur, tidak mau mengerjakan PR, Rudi pun menjadi mudah marah. Rudi tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya selama ini kepada ibu mertuanya karena Rudi merasa takut, karena Rudi takut dianggap sebagai anak yang melawan atau membangkang. Dan terlebih kalau ibu mertuanya ini punya penyakit serius, Rudi takut kalau ibu mertuanya ini kambuh penyakitnya. Seperti itu. Karena masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh Rudi, istri, dan ibu mertuanya, akhirnya Rudi datang ke konselor untuk meminta bantuan kepada konselor agar permasalahan ini segera selesai. Karena Rudi merasa permasalahan ini sudah sangat mengganggu kehidupannya, karena Rudi sudah sangat merasa tertekan, merasa stres, cemas, takut yang berlebihan. Seperti itu. Nah, konselor dalam sesi konseling ini menggunakan pendekatan Gestalt dengan teknik permainan dialog atau yang lebih dikenal dengan kursi kosong atau empty chair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rudi ya? Enggak. Mari selamat masuk, Pak. Oh iya, makasih Mbak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Pak. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Silakan duduk, Pak. Oh iya, terima kasih Mbak. Mau duduk di mana, Pak? Silakan pilih tempat duduk yang Oh di sini aja Mbak. Udah di sini dia Mbak. Situ? Iya. Gimana? Posisinya sudah nyaman? Iya udah Mbak. Udah. Sudah nyaman ya, Pak ya? Iya. Dari rumah jam berapa, Pak? Tadi berangkat dari rumah jam 9 Mbak. Tapi mampir dulu ke rumah teman tadi. Oh gitu. Oh iya, Bapak mau minum apa? Air putih aja Mbak. Nggak usah repot-repot. Air putih ya? Iya, Mbak. Saya ambilkan dulu ya, Pak ya? Iya baik. Ya terima kasih. Silakan minumnya, Pak. Diminum dulu. Oh iya Mbak, terima kasih. Ya. Bismillah. Sudah, Pak? Ya sudah Mbak. Oh iya, sini tadi sama siapa, Pak? Sendiri Mbak? Oh, enggak sama istri. Enggak Mbak, istri lagi banyak kerjaan di rumah, jadi saya kesini sendiri. Oh gitu. Iya Mbak. Bagaimana, Pak? Apakah Bapak sudah mulai bisa bercerita tentang permasalahan Bapak? Mana ya Mbak ya? Saya bingung menceritakannya Mbak. Oke, baik. Saya perlu apresiasi keputusan Bapak. Keputusan Bapak ini keputusan yang sangat tepat
Dan Bapak nggak perlu takut karena kami punya kode etik tidak akan menyebarluaskan permasalahan para klien. Tapi gimana ya Mbak ya? Soalnya ini bingung saya Mbak. Ceritakan apa saja permasalahan yang Bapak rasakan. Emangnya Mbak sudah pernah menikah? Alhamdulillah saya sudah menikah, Pak. Saya profesional dalam menangani permasalahan. Salah satunya ini permasalahan Bapak. Saya akan mencoba untuk profesional, kita mencari jalan keluarnya sama-sama. Bingung saya Mbak. Mesti mulai dari mana? Soalnya banyak sekali yang ada di hati dan pikiran saya. Baik, coba Bapak ceritakan awal dari permasalahan yang Bapak hadapi. Jadi gini Mbak, setelah saya menikah, saya tinggal di Pondok Indah mertua Mbak, alias saya ngikut sama ibu mertua saya Mbak. Gitu, jadi Bapak masih tinggal sama ibu mertua. Senang ya Pak, rumah tidak sepi dan pasti ibu mertua Bapak membantu mengurus anak Bapak di rumah. Iya sih Mbak, masih ada yang membantu. Bapak mengatakan senang, tapi wajah Bapak menunjukkan yang sebaliknya. Wajah Bapak menunjukkan amarah. Kenapa Pak? Tidak apa-apa Pak, coba Bapak ceritakan apa yang menjadi masalahnya. Sebenarnya semenjak tinggal bersama dengan mertua sering terjadi konflik Mbak. Tapi istri saya ya gitu, dia anak satu-satunya. Terus ya kita nggak boleh jadi pisah lah dari rumah, jadi harus tinggal sama orang tuanya walaupun sudah menikah. Konflik seperti apa yang Bapak maksud itu? Marah-marah karena hal sepele Mbak. Saya sering selalu dianggap serba salah, dan saya merasa bahwa mertua saya itu tidak suka dengan saya dan tidak ingin saya, istri dan anak saya itu bahagia. Bisa Bapak ceritakan hal apa yang membuat mertua Bapak sering memarahi Bapak? Bisa jadi masalah Mbak sekarang ini. Terus kayaknya mertua saya ya suka menjadi kesalahan-kesalahan saya, dan saya dianggap beliau itu kurang lah gitu, dari seperti hal pendidikan anak saya ya kan, cara saya mengasuh anak saya. Padahal kan Mbak, setiap orang tua itu kan punya cara tersendiri untuk mendidik anak-anak saya sendiri ya kan, memperhatikan kehidupan misalnya keluarga saya sendiri. Tapi orang tua saya selalu itu Mbak, selalu ikut campur dalam mengurusi rumah tangga saya gitu. Jadi orang tua saya itu, mertua saya itu jadi ingin menerapkan cara asuh kepada anak saya, jadi suka ikut campur lah dalam rumah tangga saya. Jadi ya situ saya merasa harga diri saya itu injak-injak Mbak. Kelakuan mertua Bapak itu cukup menyinggung perasaan Bapak. Ini saya merasa terganggu dan tersinggung dengan perlakuan mertua saya Mbak. Baik, coba Bapak ceritakan lagi dampak apa lagi dari perlakuan mertua Bapak selama ini. Akhir-akhir ini saya jadi mudah marah terhadap anak dan istri saya Mbak. Saat anak tidak mau menurut dan mendapat nilai jelek di sekolah, saya pasti langsung memarahinya. Apalagi saat istri melakukan kesalahan kecil ya dan membicarakan tentang mertua, saya akan langsung tidak mau mendengarnya dan saya marah. Jadi kayak gitu dampaknya Mbak. Jadi ya saya suka ngomel-ngomel sama anak dan istri saya. Jadi hal sepele aja bisa jadi masalah kalau udah kayak gini ya Mbak. Akhirnya komunikasi saya dengan istri dan anak saya menjadi terganggu dan bisa dikatakan buruk lah. Istri Bapak mengetahui penyebab dari perlakuan Bapak seperti ini. Iya Mbak, istri saya mengetahui. Lalu kalau perlakuan mertua Bapak terhadap Bapak, apakah istri Bapak mengetahuinya? Iya, istri saya memang mengerti Mbak. Bagaimana respon istri Bapak? Ya istri saya hanya ngasih saran ya supaya bersabar, mengikuti apa kemauan orang tuanya ya kan. Istri saya kan orangnya penurut Mbak, anak satu-satunya. Jadi ya istri saya apa ya, ya pokoknya patuh lah sama apa yang dikatakan mertua saya.
Apakah Bapak dan istri serta ibu mertua Bapak pernah membicarakan hal ini bersama? Belum Mbak, saya takut, saya juga bingung mau membicarakan ini. Jadi ya saya gimana ya, ya selama ini ya saya pendam sendiri Mbak permasalahan ini gitu ya. Yang tahu ya istri saya, cuma ya lagi-lagi istri saya hanya ngasih saran ya suruh sabar, suruh ngikutin apa maunya orang tua kayak gimana ya. Tapi kan di sini batin saya ya merasa tersiksa dengan permasalahan seperti ini. Saya pengennya ya saya punya rumah tangga sendiri, pengennya bebas, gimana saya parenting terhadap keluarga saya itu kayak gimana sesuai dengan istilahnya pemahaman saya sendiri. Tapi ya orang tua kan, mertua itu selalu ikut campur terhadap parenting terhadap keluarga saya, jadi ingin menerapkan pola asuh versi mertua gitu. Nah itu kan bertentangan dengan saya, sehingga ya saya ngerasa stres terus tertekan ya. Yang balik lagi seperti tadi, merasa saya itu sebagai seorang suami, sebagai laki-laki, harga diri saya merasa terinjak-injak banget. Saya selama ini hanya memendam sendiri Mbak, saya rasakan sendiri. Akibatnya saya sekarang udah sakit, stres, jadi ya otomatis imun dan daya tubuh menurun. Sampai seperti itu ya yang Bapak rasakan? Iya Mbak, saya hingga merasakan seperti itu. Baik, memang sebenarnya hal apa yang membuat Bapak itu sulit untuk berterus terang kepada mertua Bapak? Saya takut Mbak, nanti disangka sama mertua saya melawan, ya kan? Apalagi mertua saya punya sakit yang serius Mbak. Takutnya nanti kalau saya terus terang penyakitnya kambuh, saya juga kasihan juga sama istri saya Mbak. Oke, baik. Jadi inti dari permasalahan Bapak ini bahwa mertua Bapak itu sering menyalahkan Bapak dengan hal-hal yang sepele dan menyudutkan Bapak di posisi yang serba salah gitu ya Pak ya. Dan situasi itu membuat Bapak menjadi tertekan. Iya Mbak, memang seperti itu adanya Mbak. Oke, baik, saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Iya, saya sebenarnya kesini tuh itu Mbak, ingin menyelesaikan permasalahan saya yang seperti ini gitu, biar ada solusinya lah, karena ini sangat mengganggu psikis saya, fisik saya, sehingga ya memang benar-benar memang harus segera diselesaikan masalah ini Mbak. Baik Pak, pada intinya Bapak itu sudah paham kalau permasalahan ini membuat fisik dan psikis Bapak itu terganggu dan Bapak ingin menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi ini ya. Iya Mbak, seperti itu. Jadi ya saya ingin segera menyelesaikan permasalahan saya ini Mbak. Jadi saya bingung Mbak, apa ya, harus bagaimana menyelesaikan permasalahan ini biar cepat selesai. Jadi saya nggak mau terus-terusan seperti ini. Bagaimana jika Bapak mencoba untuk mengungkapkan apa yang Bapak pendam selama ini? Jadi, kita akan mencoba teknik permainan dialog atau yang sering dikenal sebagai sebutan MBTI. Nanti di sini Bapak menjadi diri Bapak sendiri dan dapat mengungkapkan apa yang Bapak pendam selama ini kepada mertua Bapak. Bagaimana Pak? Gimana caranya itu Mbak? Kita coba dulu ya Pak ya. Ya Pak ya, insya Allah cara ini bisa membantu mengurangi beban Bapak yang Bapak rasakan selama ini. Baik Mbak, saya akan ikuti apapun caranya yang terbaik. Yang penting saya bisa mengungkapkan, berakhirlah permasalahan saya yang seperti ini saat inilah yang saya rasakan Mbak. Oke baik, Bapak tunggu sebentar di sini ya Pak ya. Baik Bu. Oke Pak, jadi sebelumnya nanti Bapak duduk di sini. Nah, di depan Bapak ini ada sebuah kursi kosong. Di sini berjarak 3 kaki dari tempat Bapak. Nanti Bapak bayangkan di kursi ini adalah mertua Bapak. Pandanglah beliau dan Bapak coba ungkapkan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada beliau. Bagaimana Pak? Bapak sudah mengerti? Tapi bingung Mbak, saya harus mulai dari mana ya?
Baik Pak, maaf sebelumnya Bapak bisa pindah ke tempat duduk di sebelah sini dulu ya Pak ya. Iya, ya. Silakan duduk Pak. Oh ya baik. Nah, coba Bapak tenang terlebih dahulu. Bapak atur nafas. Oke, tenang. Bapak perlahan-lahan mulai ungkapkan apa yang Bapak pendam sekarang ini kepada mertua Bapak. Ungkapkan keinginan-keinginan Bapak selama ini kepada mertua Bapak. Mengerti Pak? Iya, mengerti. Baik, silakan bisa dimulai Pak ya. Bu, sebelumnya saya minta maaf. Bukan berarti saya mengungkapkan ini saya mau menentang ibu, mau melawan ibu. Saat ini saya ngerasa sangat tertekan atas sikap ibu terhadap keluarga kecil saya. Mulai dari ibu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, dalam ibu mendidik anak kami. Sudahlah Bu, biarkanlah kami mendidik anak kami dengan cara kami sendiri. Toh tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya dalam keburukan. Memang saya tahu niat ibu itu sebenarnya baik, ingin anaknya ibu itu bahagia, tapi kami punya cara sendiri dalam mendidik dan melewati dengan keluarga kami ini. Jadi mohon dengan sangat, sekali lagi saya bukan berarti melawan ibu atau menentang ibu, tapi biarkanlah kami mendidik dan menjalani kehidupan ini. Biarkanlah keluarga kecil kami bahagia dengan cara kami sendiri. Untuk itu saya mohon dengan sangat Bu, selama ini jujur Bu, batin saya terasa tertekan, pikiran, psikologis, bahkan kesehatan saya pun menurun. Selama ini saya pendam, tapi lama-lama itu selalu menjadi pikiran. Saya susah tidur, kepikiran akan hal itu. Ibu selalu menyalahkan saya, baik itu dalam perihal mendidik anak, dalam hal rumah tangga. Saya tahu niat ibu itu bagus, cuma minta tolonglah, biarkanlah kami mengurus rumah tangga kami sendiri. Sekali lagi mohon maaf Ibu, bukannya kami ini melawan sama ibu, melawan orang tua, tapi biarkanlah kami mendidik keluarga kami sendiri. Sudah cukup Pak? Cukup. Gimana Pak perasaannya setelah mengungkapkan semua perasaan selama ini? Alhamdulillah Mbak, sudah mendingan. Jadi apa yang saya pikirkan selama ini, saya rasakan sekarang sudah mulai berkurang Mbak. Baik, kalau itu kita bisa pindah ke tempat duduk semula ya Pak ya. Baik Mbak. Silakan. Ini sudah lega ya Pak ya? Alhamdulillah sudah Mbak. Perasaan saya yang selama ini saya pendam sudah keluar, ya setidaknya sudah mengurangi beban pikiran saya secara psikis. Alhamdulillah ya Pak ya, memang pada dasarnya orang tua kan itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya ya Pak ya. Apa yang mertua Bapak lakukan itu semata-mata ingin melakukan yang terbaik untuk anaknya. Iya Mbak, saya tahu, saya paham. Orang tua saya itu ya pasti memberikan yang terbaik lah. Namun caranya Mbak yang tidak bisa saya terima. Mungkin dari situlah timbul jadi seperti tekanan batin terhadap diri saya. Ya, tidak semua orang bisa menyikapi dengan cara seperti itu. Makanya dengan seperti itu, dengan orang tua, khususnya ibu mertua saya, ikut campur dalam rumah tangga saya ini, ya saya rasa terinjak-injak lah harga diri saya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Iya, betul. Mungkin caranya saja yang kurang bisa diterima oleh Bapak ya Pak ya. Iya. Iya. Ya, tidak apa-apa Pak, perlahan-lahan nanti
nanti kita coba latihan lagi untuk mengungkapkan semua yang Bapak rasakan, dan nanti Bapak bisa mengungkapkannya secara langsung kepada ibu mertua Bapak. Ya, Bu. Ya Mbak, nanti akan saya coba. Terima kasih Mbak atas bantuannya dan sarannya. Saya juga senang sekali bisa membantu Bapak mencari solusi sama-sama dalam permasalahan yang Bapak hadapi ini. Ya Mbak, saya terima kasih Mbak. Iya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya Pak ya pertemuan hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi untuk diskusi setelah Bapak mengungkapkan apa yang ingin Bapak katakan kepada mertua Bapak. Oh begitu ya Mbak. Kalau begitu saya pamit dulu Mbak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Aku. Iya. Oh iya Pak, sama-sama. Semoga cepat selesai ya Pak ya masalahnya. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, demikian tadi video sesi konselingnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya sudah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.